42 GTS Olinima. Baik, selamat siang saudara semuanya. Pada saat ini masih ada hiruk pikuk ya dari teman-teman ya, baik yang masih aktif maupun yang sudah purna menikmati susunan negeri sipil. Ini ada yang hadir jauh dari Pulau Seberang, tepatnya dari Kalimantan, untuk menyaksikan adik-adiknya, senior-seniornya, junior-juniornya yang sedang diwisuda. Pada hari ini ya, tumben ini hari Ahad, Olinima mengadakan wisuda sehingga bisa kumpul, bisa bernostalgia. Nah, kebetulan dalam studio ini mungkin patut kita teladani pula ya. Jadi memang tidak semuanya langsung mendapatkan, tapi masih inden kadang-kadang 3 bulan, 1 tahun dan sebagainya. Namun demikian, kebetulan ya, kita tidak tahu ceritanya, tapi kita kerawan tamu MRK 4 tahun, berarti angkatan 17, tapi pada tahun ini mereka sudah berkarya. Yang satu di bidang pengabdiannya, yang satu di bidang pelestariannya. Ya, kita sapa. Selamat siang Mas Hafid. Siang Pak. Ya, Mas Hafid, angkatan 17 ya? Iya betul Pak. Artinya 17, 21 lulus. Iya betul sekali. Sekarang 22. Iya betul. Berarti kemarin sudah mungkin langsung ya? Untuk saya berkarir di PT Pama Persada Nusantara Pak, saya mendaftar tentunya dari bulan Desember di tahun lalu Pak, di tahun 2021. Karena sekitar Oktober kita wisuda. Saya wisuda di bulan November Pak. Iya. Masya Allah, dari 1 bulan duduk ya? Iya, tapi itu awal daftar Pak. Untuk awal daftar di Desember tahun 2021, diterima di perusahaan tersebut saya di bulan September tahun 2022 ini. Sangat luar biasa ya. Iya. Kalau sementara Mas Muhammad Yuda, saya lulus yudisium sidang itu 6 Agustus 2021, mulai ikut dalam keluarga itu 21 September 2021 sampai sekarang. melestarikan CV atau perusahaan dari keluarga. Iya. Memang Bapak Untuk Bapak sendiri latar belakangnya itu teknik listrikan. dikasihkan ya, terus Ibu sendiri latar belakangnya itu di teknik sipil. Anda dari sipil. Iya, teknik sipilnya. Duit melumpuh ya, nggak kemana-mana ya. Baik, Mas Hafid ya. Iya Pak. Itu saya yakin Anda 4 tahun itu nggak kemana-mana ya. Artinya dari jago kampus ya. Iya. 4 tahun di kampus terus, kemudian pada bulan atau bulan ketiga keempat Anda harus berhijrah pada lingkungan perusahaan yang tentu saja sosialisasi kemasyarakatan dalam kutip kurang gitu ya. Iya betul Pak. Apa yang paling dirasakan setelah kita dari kampus belum sempat untuk ke masyarakat, kita langsung ke perusahaan itu? Untuk rasanya ya pastinya perlu penyesuaian diri ya Pak, awal-awal penyesuaian Tidak diri. berat ya, ringan ya. Alhamdulillah tentunya sebelumnya saya ada skill ini apa ya, untuk skill apa bersosialisasi juga, walaupun saya nggak aktif di organisasi, setidaknya saya punya banyak teman ya Pak di waktu saat di berkuliah di Politeknik Negeri Malang ini. Jadi saya bersosialisasi dengan teman-teman ya, baik nongkrong atau sekedar bagaimana gitu kan. Kebetulan saya anak nongkrongan juga Pak. Ngopi bareng. Iya betul Pak. Pak ikut organisasi Anda? Organisasi saya ikut ini Pak, BITS. Kebetulan saat itu ikut BITS jadi anggota, dan alhamdulillah ikut ini Pak, saya kompetisi bangunan gedung Indonesia yang tahun 2019. Oh iya, artinya ada modal sosialisasian. Iya, betul, Pak. Di pergaulan itu sehingga paling tidak menambahkan kekebalan attitude ya. Iya betul Pak. Kalau Mas Yuda ketika lulus, memang sebelum lulus sudah kayak magang gitu ya dalam perusahaan di rumah keluarga ya. Saya sejak kuliah kalau hari Sabtu atau Minggu memang sudah masuk kantor ya. Cuman Kantornya Bapak ya. ya kalau untuk Itu purnawa sejak kelas 1 kelas cuma sejak semester 2. semester 2 kelas 1 berarti ya. Kelas satu. Sejak kelas 1 sudah berperan gini. Saya pernah ya mengajar darah. Nggih, Ya. betul. Tenang, guyu. Bebel ya, agak bebel sedikit ya. Iya. Pertanyaan-pertanyaan memang berbobot. Kok baru sekarang ngaku kalau sudah
ikut apa perusahaan. Tapi gimana di perusahaan itu menerapkan K3? K3 juga ya? Ya, karena kebetulan kami kan ngerjakan di pabrik ya, PT Betul. Betul. Ya, Oh di Malang sini di aja ya? Malang sini. Iya, PT iya. Betul dan PT Saat itu kedua-duanya kan pabrik tobacco, tobacco. Iya, Jadi iya. K3-nya memang betul-betul ketat sekali. Iya. Biasanya orang laki-laki itu kalau sudah punya gaji itu terus kepinginannya keluarga, sudah punya pacar. Belum saya. Kali ini kita sudah ya. Insya Allah. Tapi memang terasa yang berkarya, banyak kritikan atau mungkin saran seorang alumni MRK Teknik Sipil setidaknya bisa MEP ya, mechanical equipment itu listrik paling tidak, kemudian dengan generator dan lainnya. Ya. Itu memang di lapangan begitu. Kalau Karena gini maaf ya. ya, karena di kita ini kan TKJJ, PA, Ya. TS, MRK dan TKJJ, TKR ya, TKJJ dan tambang gitu ya, Ya. tambang. Dan Anda tidak tambang tapi di Pama. Saya di Maksudnya di sini bukan urusan tambang. Iya betul Pak. tapi di Pama. Iya betul sekali. Backgroundnya dari teknik sipil kan langsung masuk di perusahaan tambang. Tambang. Ya. Sedangkan di sini ada jurusan tambang. Ada jurusan tambang. Tapi kamu tidak dari situ. Iya. Gitu. Tapi nanti insya Allah yang jurusan tambang akan ketemu ya. Amin, Pak. Sama-sama sipil. Iya betul Pak. Yang saya maksudkan gini Pak Fitz. Kira-kira beban kerjaan lo ya. Iya. Kita disiplin MRK kan bayanganku dulu adalah seorang ya paling tidak mengarah pada manajer, merekayasa, menggerakkan seluruh sumber daya proyek. Iya. Nah, ketika Anda MRK masuk ke lingkungan tambang, job apa yang Anda terima pertama kali? Untuk di tambang saya pertama kali sebenarnya kan saya kan jalurnya jalur Fresh Graduate Development Program ya Pak ya. Jadi jalur FGDP yang mana setiap periode itu ada periode namanya time frame Pak, time frame 1, 2, 3, dan 4 di mana time frame 1 tersebut adalah memahami seluruh departemen yang ada di set saya Pak. Untuk time frame 2 saya menentukan judul, ketiga mengimplementasikan, dan yang terakhir ada presentasi hasil akhir. Itu satu unit itu ya, ketika itu satu unit atau bertahap? Bertahap Pak, tentunya bertahap. Jadi saya di sana kebetulan di bagian main infrastruktur Pak, di mana di sana saya sebagai penyedia fasilitas penunjang, fasilitas infrastrukturnya untuk menunjang jalannya proses penambangan Pak. Jadi seperti perencanaan jalan, kemudian eksekusi di sana di lapangan dilakukan oleh orang produksi, atau kalau biasa disebut di dunia teknik sipil kan pelaksana Pak, seperti itu. Berarti di situ mendominasi human ya, artinya hubungan dengan sesama ya. Iya, betul, Pak. Sesama. Kalau misalnya ini maaf saya tidak bermaksud untuk melecehkan atau merendahkan, Iya. merendahkan, semua ilmu akan baik. Iya. Tinggal bagaimana kita mengaplikasikan seperti statika, beton, dan sebagainya itu ada aplikasinya. Praktek jelas mungkin ya. Iya pasti. Kalau di sana jujur Pak ya, dari teknik sipil yang terpakai di sini kan kebanyakan beton ya Pak ya. Tapi untuk di pekerjaan di sana nggak ada beton Pak, karena jalan beton kan bukan jalan yang permanen, nggak ada aspal juga. Oh, jadi permanennya semua dari makadam gitu ya. Iya Pak, tapi ya ada material seperti kuari, terus kemudian kalau di sini kita nyebutnya filter kasar gitu. Alat berat pasti Pak, pastinya alat berat. Kita di sana ya yang terpakai mungkin alat berat dan di perencanaan jalan itu Pak. Tapi gini yang saya maksud nanti semua ilmu baik tergantung kita mengaplikasikan. Iya. Artinya begini, walaupun itu tidak terpakai, tetapi jiwa. Jiwa, Pak. Bagaimana kita di beton cara mencampur ketika kita campur dengan Agregat. Itu kalau di sini agregat, karena kita campur dengan berbagai suku. Iya. Kalau Yuda tentu saja ada embrio ya, mulai kecil sudah dididik di lingkungan itu. Yang ingin Pak Solo tanyakan, ada nggak slip itu artinya keperbedaan antara ilmunya ayah mama selisih sekian tahun, ya paling tidak selisihnya ada 30 tahun ya. Iya. Kamu baru lahir. Iya. Kemudian 4 tahun digembleng di JTS, kemudian menawarkan new science pada Bapak Ibu lah. Ada banyak sih Pak, kayak seperti kalau dulu perhitungan seperti struktur Struktur, komersial itu iya. kan masih pakai yang cara lama. Kalau
PPI. Kalau sekarang mungkin di angkatan saya, di angkatan HP, dulu kan pernah kami belajar almarhum Pak Sudarmanto, itu kan tulangan itu kan sudah bisa yang diputus antara lapangan dan tumpuannya itu, jadi tidak miring itu. Seperti itu dulu almarhum Pak Sudarmanto mengajak kami. Biasanya orang tua itu otoriter, monolog, bisa menerima tapi ya. Iya. Dan dibuktikan bahwa kuat perhitungan. Ya, memang seperti itu kan, karena dia salah satu hikmah selama mungkin hampir setahun saya di keluarga itu, kan kadang kalau setiap orang yang kita hadapi kan bukan orang teknis itu, jadi kita harus bisa untuk menjelaskan bagaimana biar mereka mengerti. Dia kadang-kadang antara kolot dan modern gitu. Terus enggak ya betulnya kayak gitu dari motor karena memang menang posisi sebagai dituakan kan kita yang dengan muda. Memang tapi ada ya, ada itu bukan tabrakan ya beliau. Perbedaan pendapat ya, memang itu normalnya setiap hari. Ketika angkatan Yuda sudah menerima film ya? Film sudah ya? Tekla belum? Oh belum. Tapi kami itu 3D dan robot itu sudah. Robot sudah cukup ya? Ya. Jadi ada yang mungkin yang kita terbaru juga. Jadi mungkin ini kan mungkin buka proses di sipil ini sudah berat untuk mentraining Tekla itu. Jadi yang mudah-mudahan nanti kalau kamu punya kesempatan akan masih di lingkungan kampus ini. Afid. Iya Pak. Di sana kan kamu tentu banyak bertemu dengan orang-orang atau sahabat-sahabat kita yang dari latar belakang berbeda ya. Iya. Mungkin suku lah terutama. Iya. Sehingga tidak satu suku tapi budaya, pola pikir yang berbeda. Betul, Pak. Ada tekanan batin. Kalau untuk tekanan batin, jujur Pak, saya selama berkuliah di teknik sipil kan sudah bertemu teman-teman yang berbeda budaya tentunya ya Pak. Jadi di sana sudah terbiasa Pak, jadi di sana. Jadi gampang membaur karena jujur saya orangnya bukan tipe orang yang introvert, tapi saya mudah untuk bergaul dengan orang secara langsung. Jadi saya nggak ada rintangan sih Pak untuk bergabung sama mereka gitu. Jadi cepat memahami ya. Betul Pak. Teman-teman sehingga tentang ilmu gimana? Tentang ilmu ya tentunya saya sebagai FGDP ya Pak, di sana pastinya kan banyak hal yang kurang saya ketahui seperti itu. Jadi di sana kebetulan para senior juga lebih open ketika kita misalkan kurang paham apa, kurang kopi apa, kita bisa menanyakan langsung kepada senior dan alhamdulillah mereka menjelaskan dengan rinci dan dengan jelas Pak. Seperti itu. Untuk kalian berdua ya, saya mendapatkan semacam kritik atau tapi baiknya. Beberapa saat yang lalu ada dialog yang mengatakan bahwa ciri dari mahasiswa kita itu terlalu idealis, sehingga sangat mudah untuk meninggalkan diskusi alias mundur dari proyek itu karena idealisnya tadi. Nah, makanya saya tanya, ada kemudahan, ada kesulitan nggak ketika kita harus ngotot mempertahankannya? Saya kadang-kadang ya mungkin maklum lah, kita memang dari Mayang. Iya. Bisa tuntas. Jadi ya itulah. Nah akhirnya kembali saya minta saran. Kira-kira apa Mas saran dengan kondisi seperti itu? Ya jadi anak-anak itu alumni kita kadang-kadang punya ide. Ya. Tidak tembus, tumpul, mundur. Saya Oh, gitu. Jadi sarannya LDK. Jadi LDK kita dulu banyak dibentuk untuk taat patuh disiplin yang sangat sehingga terbawa. Menurut Anda gimana setelah bekerja ini? Kalau di rumah tangga mungkin ya, tapi kalau yang kamu kan ketemu dengan yang sangat baru. Iya. Ini gimana? Apa benar pembuktian bahwa karena LDK kita ini terlalu keras atau terlalu tunduk pada seniornya? Kalau dari saya ya Pak, kebetulan saya juga yang termasuk apa ya? Instruktur LDK. Waktu kerja juga saya termasuk yang ikut loncat Pak. Jujur, karena memang sebelumnya kan saya ya ikut kerja yang di sistem kontrak proyek Pak. Jadi yang tidak berikatan secara dinas gitu Pak. Iya. Ya, dan baru kali ini saya bekerja di
perusahaan yang ada ikatan dinas. Jadi kalau dari saya sih, alhamdulillah di perusahaan yang baru ini Pak, di PT Pampa Persada Nusantara, saya merasakan kenyamanan Pak, berbeda dengan perusahaan-perusahaan saya sebelumnya. Saya yang ketiga Pak. Iya, yang ketiga. Dalam 2 tahun ini. Dalam 2 tahun Pak, kurun waktu 2 tahun. Sini kerasannya. Ya alhamdulillah Pak, karena memang lebih bersyukur aja sih Pak. Nah, sebenarnya yang bikin kita betah atau enggak tuh gini Pak, ada beberapa faktor atau aspek ya. Yang pertama, sistem kerjanya jobdesk seperti apa, kita posisinya sebagai apa, kemudian apakah di sana tuh pekerjaan kita sesuai dengan posisi kita, kemudian tunjangan yang diberikan oleh perusahaan apakah sesuai dengan apa yang kita lakukan. Nah, itu faktor-faktor yang penting Pak, karena memang di perusahaan yang baru ini, alhamdulillah saya meskipun punya tuntutan kerja pasti ada Pak, pasti ada. Yang ketiga tadi. Dari yang ketiga yang terakhir ini, saya ya tuntutan kerja pasti ada. Tapi saya ketika mau mengeluh Pak atau ingin mundur, alhamdulillah belum ada pikiran untuk itu karena saya udah memikirkan kalau Pak di sini saya sudah alhamdulillah bersyukur bisa dapat tunjangan seperti itu Pak. Gitu sih. Dapat teman di situ juga. Iya betul. Teman-temannya juga bagus semua kayak lingkungannya juga bagus, yang nggak toksik seperti itu lah. Iya, David, yang bagaimana kita mengukur bahwa itu adalah sesuai yang saya terima ya, cuan yang kita terima itu sesuai dengan pekerjaan. Ukurannya apa? Kalau ukuran kalau dari saya itu kebiasaan sih Pak. Standar di situ ya. Iya betul. Kalau dari standarnya, kalau saya lebih ke pribadi masing-masing ya Pak, menganggap hal itu apakah kurang ataukah berlebihan. Kalau dari saya, menurut saya berlebihan Pak, karena memang saya gaya hidup saya bukan orang yang hedon Pak. Jadi semua kembali ke masing-masing pribadi. Saya asli Malang Pak. Di daerah mana? Daerah Blimbing. Ya. Iya. Bapak Ibu? Asli Malang juga Pak. Ini saya rumah kerja Kerja. di Ibu buka warung Pak. Bapak? Ayah Ayah. swasta Pak. Nah, itu kesederhanaan di situ ya. Iya. Akhirnya ketika menerima sekian, wah udah merasa lebih. Iya betul Pak. Tapi tetap ingat orang tua ya. Iya, betul. Ingat tadi. Betul. Alhamdulillah. Ini memang kita mengukur itu agak susah ya. Jadi tapi Alfred dan Yuda percaya nggak bahwa semua pekerjaan itu baik? Semua pekerjaan itu baik. Yang tidak baik mungkin kita belum bisa mampu menangkap sinyal-sinyal itu. Artinya gini, kita belum bisa mampu menangkap bahwa pekerjaan itu baik dan saya yang belum bisa menyesuaikan, saya yang belum bisa menerima, saya yang masih kurang, saya yang masih jelek, saya yang masih belum punya modal untuk menangkap bahwa itu baik pada Kalau menurut saya ya setiap pekerjaan pastinya baik Pak. dengan orang yang sikapi. Betul sekali Pak. Aku belum mampu mensikapi pekerjaan bahwa itu sebenarnya baik gitu. Karena hari ini tidak sama dengan hari itu. Barangkali saya hari ini stres karena pekerjaan. Karena kita belum mampu. Belum terbiasa. Belum terbiasa. Kita masih ingat kan awal dari materi kantika. Iya. Sensibilitasnya. Iya. Jadi orang yang kalau ada eksentrisitas berarti orang menjadi ngeluh, menjadi mumet, menjadi stres ya. Iya. Karena overload kan. Iya. Betul. Overload. Tapi waktu itu kan gambarnya orang perempuan gitu ya. Iya. Masih ingat juga. Itu semester 1 ya. Iya, betul. Sampai semester 8 sampai udah berapa tahun masih ingat ya. Karena itu hanya menarik dan anak-anak ya terus Iya betul lah. Selingan. ya soal fee untuk Mas Yuda ya. Anda ini perusahaan keluarga tapi diperlakukan sama atau khusus atau ngemplang saja lah. Sama kalau di saya. Kalau biasanya karyawan masuk setengah 8, biasa setengah 8 sudah di kantor. Soal gaji, fee tetap diperlakukan sama di karyawan ya. Termasuk lemburan dan sebagainya itu tetap hitungannya sama seperti karyawan. Bagus ya. Jadi ayah ibu tetap menanamkan itu. Ya, tetap. Jadi istilahnya ini jauh, maaf ini bukan rumus. Siapa? Beda apa? PT Global Sahdi Dua Putra putra Sahdi Sahdi Engineering. dua putra Sahdi maksudnya Yuda dengan saudaranya gitu. Saya punya adik laki-laki. Oh berarti perusahaan itu sejak mana nanya apa ibu atau sejak lahir? Kalau untuk awal dulu CV itu sejak 2011. Oh dulu. Tapi sebelum itu Adik perempuan laki. laki Pak. Oh laki. Kalau putri mungkin dua putri. Tapi yang repot kalau laki dan perempuan. Putra putri. Dua putra putri. Berdua tari. Oke.
Habib, Iya Pak. saya sangat menarik itu ketika kamu merantau dari kampus langsung ke sana, katakanlah kalau pedalaman bukannya di sana kan sudah ramai ya. Saya pedalaman Pak. Oh, cuma. Tapi masih kayak ya. Iya betul. Artinya kita masuk ke sana, katanya hiburan saya ada, saya gambar, TV, internet, semuanya ada. Tapi lingkungannya kan masih alas. Iya betul. Mau ke mall, mau ke apa, memang semuanya kecukupi. Ya, ada nggak pemberontakan? Kalau pemberontakan, Jadi pertama, dari kedua, seminggu. saya dari ini sih Pak, sejak masuk ya mungkin karena memang kan melewatin kanan kiri hutan ya Pak. Kanan kiri hutan, nggak ada ya ibaratnya belum ada kehidupan, belum nemu. Tapi di secara waktu masuk tempat saya istirahat itu tempat tinggal atau mesnya. Alhamdulillah pas waktu masuk mes fasilitas itu ada semua Pak, di perusahaan itu semua ada semua. Jadi di kamar itu udah nyaman. Jadi yang membuat saya betah di sana yaitu karena fasilitasnya Pak. Betul. Tapi kalau misalnya ke Jawa ya dengan pakai video call atau enak ya? Enak Pak ya. Untuk sinyal di sana ya masih memadai lah Pak, pakai wifi dari perusahaan seperti itu. Oh gitu ya. Ya memang saudara, ini memang sudah ramai di luar sana, teman-teman semua sudah di Sudan, semua sudah masuk ke lokasi kita. Jadi tidak apa-apa. Backgroundnya seperti itu. Yuda, Iya. kira-kira apa cita-citamu yang kamu tanamkan dengan keluarga? Biar kita Bapak Ibu tidak kenal. Ini, artinya gini, Yuda dan Adil ini satu-satunya pelestarian nanti. Apa kesiapanmu? Kalau saya dulu sewaktu kuliah nanti ya belajar yang giat ya, karena dulu keluarga pertama kali bangun perusahaan ini ya yang mulai dari nol gitu. Oh gitu ya. Saya boleh memang betul saya serahkan Sehingga Ibu Indonesia mana? Ibu sipil. Unisma. Oh, Unisma. Tapi dulu sipil. Unisma baru buka jurusan teknik sipil, Oh, jadi laboratoriumnya dulu diajar Bu Guri, Pak Sugeng. Oh iya betul. Kalau nggak salah Masih di Jalan Veteran Politeknik. KPS itu juga orang dari sini. Iya. Iya nggak salah sama saja ya. Mohon KPS di Wisma, tapi kan MBU-nya juga dari Iya. Makanya sana dan sini berarti sama saja dia lulus. Nanti mungkin mamamu yang cita-cita suatu saat anak saya akan sangat paruh sebelum ini. Biar aku gagal di bulu ini, tapi anak aku akan taklukkan di bulu ini. Ini pantesan ya, sekarang baru ngaku sekarang. Kira-kira aku ingin kamu punya pesan pada adik-adik apa yang sangat krusial. Ya untuk pesannya dari saya sih satu ya Pak, tetap jaga attitude. Yang pertama itu attitude. Kemudian jangan malas untuk terus belajar, jangan menyerah. Kemudian tetap berlatih skillnya. Kemudian jangan lupa untuk jaga solidaritas atau sosialisasi dengan sesama. Karena 4 hal itu sangat penting Pak, sekali Pak untuk di perusahaan seperti itu. Tuh, catat tuh pesan kamu. Dan jangan pelit ilmu gitu. Kita boleh pintar, tapi jangan pelit ilmu kepada temannya seperti itu. Enggak khawatir menciptakan persaingan. Enggak Pak, karena setiap orang porsi rezeki itu ada porsinya masing-masing. Ada. Setuju, saya pun juga begitu. Iya. Semua mau belajar MC, yuk. Ya, Memang ada yang kritik. betul. Bapak ini menciptakan bersaing. Oh tidak, saya melestarikan, bukan bersaing. Udah, itu di luar dari saya. Mungkin Bapak, Ibu, Mama, Adik dan juga mendengarkan apa harapan untuk teman-teman dan untuk Bapak. Kalau untuk teman-teman yang pasti studinya harus terus dijaga, karena yang memulai kan juga harus yang menyelesaikan. Jadi kalau Bukan aku ya. Kau yang mau sendiri, kau yang tersaji, kau yang berdikari. Mediset. jadi walaupun kuliah sambil kerja ya tetap harus bisa diselesaikan studinya itu. Artinya Kan kadang ada beberapa yang karena sudah kuliah terus sambil kerja, ternyata karena kerjanya kuliahnya akhirnya nggak jalan. ya, karena sudah punya Iya. sudah punya cuan, kalau sudah punya cuan, ada toh nanti yo akhirnya cari ini. Iya. Ada memang ada. Ya, itulah pesan-pesan dari kakak-kakakmu ya, anak-anakku, ingat ya.
Afid, sudah, terima kasih ya kehadiran kerawannya di studio podcast CCS ini. Sama-sama, Pak. Mudah-mudahan apa yang Anda perlakukan, Anda sampaikan ini menjadi inspirasi bagi senior-senior kita. Amin. Kenapa? Kedepannya tuntutannya akan ada nilai plus dari apa yang Anda lakukan sekarang. Tapi atas nama institusi, terutama JTS, saya sangat salut ya. Cuk, begitu kampus langsung Kalimantan. ini ada potensi yang harus tapi tanpa ada gesekan dan sangat mendukung. Terima kasih ya, Fit, Sama-sama. sukses buat Anda. Amin, Pak. Dan vokasi kuat menguatkan Indonesia. Sampai jumpa kembali. Vokasi kuat menguatkan Indonesia.